Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Al mukarramun, para alim ulama, para cendekiawan, para datu, wabil khusus Pak Wali, Pak Mahdi yang saya baru kenal tapi sudah cepat akrab kelihatan. Kemudian Pak Rektor sejajaran, Ketua MUI Provinsi Lampung beserta jajaran, Pak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, Pimpinan Wilayah NU Lampung, dan semua ormas yang mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, Forkominda hadir dari dan Ramil dari kepolisian, dan semua yang hadir, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dirahmati Allah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, dalam waktu yang sangat terbatas, karena kita ada dua agenda, pertama sarasehan ini, dan yang kedua nanti pengukuhan sebagai puncak dari acara ini. Tentu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat menyampaikan tahniah dan selamat atas pengukuhan yang akan segera kita selenggarakan, terlebih dirangkai dengan sarasehan, yang sarasehan ini menurut saya penting sekali. Di tema yang disebutkan itu bagaimana meneguhkan peran MUI dalam mewujudkan Islam wasatiyah di bumi Lampung yang tercinta ini. Sebenarnya saya sudah menyiapkan PowerPoint yang secara lengkap. Apakah bisa ditayangkan sekaligus dalam waktu yang singkat? Saya bisa memaparkan, lebih menekankan bagaimana Islam memberikan solusi terhadap berbagai problem yang tengah kita hadapi. Seperti kita ketahui bahwa kita hidup memang berhadapan dengan berbagai masalah, dan masalah harus kita hadapi. Menghadapi masalah tentu tidak bisa secara sporadis. Berhadapan dengan masalah tidak bisa semaunya kita untuk menyelesaikan. Karena apa? Karena kita makhluk yang harus bermasyarakat, makhluk sosial yang wajib hukumnya untuk mengajak semua komponen masyarakat, apalagi kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, "Duriban alaihimudz zillatu ainama thuqifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas." Allah menimpakan kehinaan kepada manusia kalau dia tidak melakukan hubungan yang baik kepada Allah dan juga hubungan yang baik kepada manusia. Ada di antara kelompok manusia, dia merasa sudah cukup dengan sholat 5 waktu. Dia merasa cukup dengan haji berkali-kali, termasuk juga melangsungkan rukun-rukun yang lain. Tetapi sisi lain, hablum minan nasnya tidak cukup baik. Dengan begitu maka akan terdapat ketimpangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, ketimpangan yang terjadi di masyarakat sesungguhnya ketimpangan yang
merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua. Jadi kalau ada kemiskinan sebagai bagian dari ketimpangan berdampak dari pandemi Covid, itu tugas kita menyelesaikan. Kalau ada ketimpangan dalam bidang hubungan sosial bentuk lain, tentu ini tugas dan tanggung jawab kita untuk menyelesaikan. Nah, ketimpangan-ketimpangan itu berawal dari konteks pemahaman keagamaan kita yang terkadang masih terjadi, tidak hanya kesenjangan pemahaman, tetapi juga menurut hemat saya kesenjangan di dalam mengimplementasikan, kesenjangan di dalam mengaktualisasikan dalam keseharian. Karena itu kalau berbicara tentang wasatiyatul Islam atau Islam wasatiyah, kita merujuk ke surah Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi kalau kita yakin bisa menjadi saksi di antara manusia dan juga kepada rasul-rasul yang juga menjadi saksi atas apa yang kita lakukan, maka salah satu caranya Allah menjadikan bahwa kita manusia ini sebagai umat wasata. Apa yang dimaksud umat wasata? Tidak sekedar umat pertengahan, tidak sekedar moderat, tetapi umat yang bisa menjadi saksi untuk menegakkan keadilan. Jadi keadilan itu satu kata kunci yang i'dilu wa aqrabu littaqwa, dekat sekali dengan ketakwaan. Jadi adil itu merupakan jiwa, nafas, semangat dari Pancasila yang kita miliki itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu menurut hemat saya akan sangat bermakna untuk menyelesaikan problematika hablum minallah dan hablum minan nas tatkala kita berangkat dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sebab tidak ada arti nilai keadilan kalau tidak ada prinsip Tuhan yang memberikan keyakinan kepada kita untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu juga dengan persatuan Indonesia. Begitu juga dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi lengkap nilai-nilai Pancasila itu menjadi nilai 10, seperti pesan Buya Hamka bahwa nilai 10 Pancasila yang kita pahami itu tidak bisa dipisahkan poin pertama dengan poin yang terakhir. Artinya apa? Artinya bahwa poin pertama nilai Pancasila, Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, itu menjadi sumber kekuatan dalam memahami, menghayati dan mengimplementasikan nilai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu adalah merupakan bagian dari jiwa dan semangat wasatiyatul Islam. Kenapa? Karena para ahli tafsir mengartikan wasatiyah itu tidak sekedar tengahan, tapi mampu menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menegakkan keadilan? Maka saya yakin Bapak Ibu, saya yakin-yakinnya lewat nilai-nilai Pancasila itu, saya sangat yakin kita umat Islam minimal 1 hari 5 waktu 17 rakaat kita dilatih untuk iktidal. Coba kita, tidak ada ajaran di dunia ini yang melatih kita setiap saat sami Allahu liman hamidah, iktidal. Iktidal itu Bapak Ibu bukan sekedar tegak lurus seperti posisi yang saya praktekkan ini, tetapi iktidal itu diartikan mampu untuk menanamkan nilai-nilai keadilan dalam hidup
dan kehidupan kita keseharian. Bapak Ibu sekalian, karena itulah nilai-nilai ajaran Islam yang tercermin di dalam nilai-nilai Pancasila itu bagian dari pemahaman wasatiyatul Islam yang kita hayati, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita umat Islam punya tanggung jawab moral, tidak sekedar sebagai wasit, tapi kita harus mampu mempraktekkan nilai-nilai keadilan itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan cara pertama, ya, menjadikan ajaran Islam yang wasatiyah itu terhindar dari ifrat dan tafrit, terhindar dari ghulu. Ghulu itu sikap yang berlebihan atau sikap ekstrim yang kemudian menjadikan Islam itu di satu sisi ya mengurangi nilai ajaran Islam, di sisi lain berlebihan menggunakan ajaran Islam. Contoh begini sederhana, Bapak Ibu sekalian, kita dalam keadaan menyelenggarakan sarasehan seperti ini misalnya, ya, dalam menyelenggarakan sarasehan seperti ini tentu kita berharap ya nilai-nilai sarasehan ini mampu kita implementasikan dalam keseharian. Itu minimal. Maksimalnya tentu kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetapi kemudian ya sebaliknya yang terjadi, kita menganggap enteng, ya, mengenteng-entengkan persoalan. Akibat dari mengenteng-entengkan persoalan, maka kita menganggap sudahlah Islam itu biar diurus sama Kiai Mukri aja sebagai ketua MUI, biarlah MUI itu diurus oleh Sekum aja, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini artinya kita melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, padahal kita punya tanggung jawab, kita punya mas'uliyah, tanggung jawab bersama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Karena kita semua adalah pemimpin, maka kita bertanggung jawab atas kepemimpinan kita. Untuk apa? Untuk memberikan pemahaman bagaimana Pancasila itu bisa kita implementasikan dalam konteks mensinergikan peran ulama dan umara. Mohon maaf panitia, apa sambutan saya kepanjangan? Apa bisa diteruskan? Masih bisa diteruskan? Ya, baik. Saya takut kepanjangan nanti. Karena ini saya diminta pembicara kunci soalnya ya. Nah, Bapak sekalian, nah karena itu ada satu ungkapan penyair Arab, Syauqi namanya. Sesungguhnya kejayaan suatu umat atau bangsa terletak pada akhlaknya. Selagi mereka berakhlak atau berbudi perangai utama, jika pada mereka telah hilang akhlaknya, maka jatuhlah umat atau bangsa itu. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita ingin memperekat, memperkuat bangsa, ingin merekat, memperkuat ulama, begitu ya, ingin memperekat, memperkuat semua lini kehidupan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, maka ini menurut saya merupakan akhlak budi pekerti yang harus kita junjung tinggi. Karena apa? Karena nilai wasatiyah tul Islam atau Islam wasatiyah tidak akan bisa berdiri tanpa dilandasi oleh nilai-nilai akhlak budi pekerti yang mulia itu. Coba kita lihat ada ungkapan bagaimana Rasulullah SAW yang harus kita jadikan contoh. Misalnya, ya, terus coba bagaimana sifat-sifat Rasul ke atas, sifat-sifat Rasul yang sudah kita pahami bersama, yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu, ini harus kita jadikan sebagai sebuah landasan terus ke atas. Nah, kenapa? Karena Rasulullah sudah berhasil terus ke atas memberikan bukti nyata dalam keseharian kita. Terus tadi bukti nyata dalam keseharian kita ketika kita mampu mengimplementasikan sikap yang siddiq. Ini salah satu yang saya coba tulis dalam
Republika 22 Februari meneguhkan visi Islam Wasatiyah yang akan mampu memberikan penegasan bahwa peradaban manusia akan terselamatkan lewat nilai-nilai wasatiyatul Islam. Termasuk diantaranya, lanjut, ada satu artikel lagi. Nah, visi untuk umat dan bangsa, bagaimana Majelis Ulama Indonesia punya tanggung jawab moral untuk menjalankan visi dan misi. Ada visi MUI, yaitu menciptakan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan yang baik, yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu tugas tanggung jawab kita semua. Adapun misinya bisa kita lakukan dengan 3 hal. Silakan dibuka lebih jauh bagaimana misi MUI itu bisa kita implementasikan dalam keseharian, yaitu pertama, untuk terus-menerus melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi sebelum itu ada satu lagi di atas misinya, yaitu menggerakkan kepemimpinan kelembagaan yang efektif. Tinggal kita buka di Google apa visi misi MUI, nanti akan keluar. Itu sudah menjadi made in-nya MUI, menjadi core value-nya MUI, yaitu MUI harus mampu menggerakkan kepemimpinan kelembagaan, baik pendidikan, pondok pesantren, ormas, sehingga tanggung jawab keulamaan itu betul-betul dari 7 orientasi yang coba kita lihat, 7 orientasi sebagai pengkhidmatan Majelis Ulama Indonesia ada di bagian atas. Itu akan menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam rangka untuk mensinergikan. Ya, coba ke poin ke atas. Terus, nah ini dia 7 peran pengkhidmatan. Ya, 7 peran pengkhidmatan. Kelihatannya tidak begitu baik penampilannya. Di antaranya bagaimana kita menjaga ru'iyah, kebersamaan. Ini masih kurang bagus, ya. Sehingga pengkhidmatan MUI ini memberikan satu jati diri sebagai al-ulama warasatul anbiya. Nah, coba terus bawa aja. Terus aja. Nah, terus. Nah, ini di antaranya begini, kita melihat bahwa 3 peran strategis sebagai khadimul ummah, himayatul ummah, dan sodikul hukumah. Kalau ini bisa kita jadikan sebagai satu patron core value untuk mengajak semua lini dalam kehidupan masyarakat, maka sebagai sodikul hukumah atau mitranya pemerintah itu akan mampu memberikan penegasan bahwa ulama tidak bisa dipisahkan dengan pemerintah, pemerintah tidak bisa dipisahkan dengan ulama. Ingat Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan sebagai mitra sejati, teman yang baik, teman sohib adalah teman yang saling mengingatkan. Kalau benar kita dukung, kalau salah maka kita harus luruskan, kita berikan nasihat. Jangan dibiarkan teman sejawat berbuat yang tidak baik, bahkan didorong untuk tidak berbuat baik. Itu namanya menjerumuskan. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak baik, maka kita berikan nasihat, kita ingatkan. Kalau ada kebijakan pemerintah yang baik, mari kita dukung bersama-sama. Itu menurut saya bentuk konkret, ya, bagaimana kita memberikan peran-peran strategis, peran sinergi dalam pengembangan wasatiyatul Islam atau Islam wasatiyah dalam konteks ini. Nah, terus terakhir saya kembali ke tadi visi misi belum selesai tadi, coba dilihat visi misi ini dia. Jadi visinya adalah mewujudkan kondisi kehidupan masyarakatan, kebangsaan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, ya, untuk menuju masyarakat yang berkualitas, yaitu khairul ummah, demi terwujudnya ya kejayaan Islam, kaum muslimin, ijul Islam wal muslimin dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah ini tadi ada 3, terus ada 3 misi. Nah, ini misi yang pertama, menggerakkan kepemimpinan kelembagaan. Yang kedua adalah mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah ini bukan sekedar simbol,
bukan sekedar kata-kata, tapi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah ini harus menjadi bagian dari jati diri kita. Saya ingat sekali kata-kata almarhum Wakil Ketua PBNU, yaitu Kiai Slamet Effendi Yusuf, Allah yarham, telah mendahului kita. Dia bilang soal ukhuwah ini prakteknya begini, kata beliau. Kita ini dari berbagai aspek ormas, NU, Muhammadiyah, Al-Ittihadiyah, Al-Wasliyah bukan main. Ini filosofinya, kita jangan hanya bisa mengali, menambah, tapi kita harus bisa berbagi. Itu filosofinya dalam sekali. Luar biasa itu. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, kita jangan hanya bisa ngali, jangan hanya bisa nambah, tapi harus bisa berbagi. Apa yang saya maksud di sini? Kata beliau, ialah di MUI, karena ini adalah wadah berhimpun para ulama, ormas, semua pihak, nah kita harus berbagi posisi di mana Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan misi mengembangkan ukhuwah ini betul-betul kita ingin mewujudkan sebagai bagian dari ummatan wahidah. Saya baru saja menyelenggarakan rapat bersama dengan Wapres yang kebetulan beliau sebagai ketua One Team. Hari Jumat lalu ada rapat rutin bersama One Team yang beliau pimpin langsung. Dia mengatakan bagaimana kita mewujudkan ya umat wahidah, untuk mewujudkan satu kekuatan umat supaya kita mampu mempersatukan umat. Kalau umat bersatu, kompak menghadapi tantangan, maka kita tidak akan mungkin tergoyahkan oleh pihak-pihak tertentu. Kenapa? Karena kekuatan kita pada umat wahidah. Karena Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat karena kamu senantiasa konsisten ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kamu betul-betul beriman kepada Allah. Jadi kekuatan kita ada kekuatan bagaimana kita memperkuat iman kita kepada Allah, mempersatukan umat, sehingga kalaupun ada fitnah, ada namimah, adu domba di media sosial yang luar biasa, seolah-olah masyarakat kita terbelah, kita tidak akan tergoyahkan. Saya yakin Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah ulama, zu'ama, cendekiawan akan mampu menjadi perekat umat. Sekali lagi, akan mampu menjadi perekat umat. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi perekat umat sekali lagi tidak mudah. Kenapa? Karena pertama, kita harus betul-betul konsisten untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang kedua, kita betul-betul harus konsisten untuk bersinergi. Bersinergi itu artinya memadukan kekuatan. Kekuatan kampus UIN Lampung, kekuatan rumah sakit Islam yang dimiliki Muhammadiyah, kekuatan yang dimiliki oleh NU, kekuatan yang dimiliki oleh ormas lain, kita sinergikan untuk membantu umat. Ini bukan pekerjaan mudah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengatakan, ini bukan pekerjaan mudah. Kalau sekedar berteori mungkin kita bisa. Tetapi untuk mempersatukan ini adalah perbuatan yang harus terus-menerus kita lakukan. Mudah-mudahan untuk di tingkat kota, ya Pak Wali, ya Pak Mahdi bisa mensinergikan kekuatan umat. Di tingkat akademis, UIN Lampung bisa mensinergikan dengan pimpinan-pimpinan amal usaha, pondok pesantren yang menjadi satu kekuatan. Demikian juga untuk di tingkat pihak keamanan dan ramil kepolisian, ini akan mampu mempersatukan kekuatan umat. Nah terakhir, saya
ingin menyampaikan satu rekomendasi yang saya kira dalam Sarasehan ini, ya ini sudah saya kira soal-soal fatwa kita lewatkan saja. Nah, ini yang pertama, ya kita harus mampu untuk melakukan pembentukan karakter yang dimulai dari individu diri kita masing-masing. Kemudian menanamkan karakter harus dimulai melalui lingkungan keluarga. Kemudian selanjutnya ya melalui lingkungan pendidikan, sekolah-sekolah, kampus harus mampu kita tanamkan karakter itu. Kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, kita hanya bisa mengeluh, kita hanya bisa miris melihat bagaimana media sosial yang sekarang menggempur kita dari berbagai bentuk kerusakan moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita jangan hanya mengeluh. Media sosial bukan tempat mengeluh, tapi media sosial harus tempat kita memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Karena itu lanjut terakhir. Nah, ini peran guru dan dosen ya sebelumnya. Peran guru dan dosen sekali lagi ya karena kita ini dosen ya tidak hanya harus menjadi model karakter tapi juga menjadi model yang paham mengenali nilai-nilai kebangsaan. Mohon maaf Bapak Sekjen. Terakhir sinergitas menjadi suatu yang penting untuk membangun karakter bangsa. Peran ulama dalam mempertahankan dan menguatkan karakter bangsa, misalnya melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan, dan umara menerapkan fatwa tersebut dalam mengatur kehidupan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak karimah dan berakhlak yang baik. Terima kasih. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, karena sekaligus saya menyampaikan ini dalam konteks bagaimana Sarasehan kita bisa kita diskusikan dengan baik, bisa kita jadikan solusi atas problem yang kita hadapi. Selamat menyelenggarakan Sarasehan dan pengukuhan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat karakter kepribadian kita dan memberikan pemahaman wasatiyatul Islam atau Islam wasatiyah sebagai solusi terhadap problem yang di tengah kita hadapi oleh bangsa ini. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.